Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pemantauan dan Pengendalian Air. Proyek ini bertujuan untuk memantau ketinggian air dalam sebuah tangki secara real time dan mengendalikan pompa air berdasarkan data yang diperoleh. Pada proyek kali ini, kami menggunakan beberapa komponen utama. Berikut adalah daftar komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada ESP8266, kemudian kita menggunakan sensor ultrasonik yaitu HCSR04, kemudian kita juga menggunakan relay 5 volt, pompa air, dan juga kabel jumper. Pada proyek kali ini, rangkaian dihubungkan ke Firebase. Jadi data yang didapat dari sensor kemudian diolah oleh ESP8266, kemudian diteruskan ke Firebase. Setelah Firebase mendapatkan data, pada proyek kali ini juga kita menggunakan app inverter. Yang app inverter kita gunakan dalam proyek kali ini adalah MIT. MIT digunakan bertujuan untuk dapat diakses dimanapun dengan device apapun. Seperti contoh yang pada proyek kali ini, kita dapat mengaksesnya lewat handphone seluler kita. Berikut adalah video demo dari proyek kami. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah setup alat yang kita gunakan. Di situ kita menggunakan ember, kemudian ada sensor HCSR4-nya, kemudian terhubung dengan ESP8266 sebagai microcontroller utamanya. Kemudian akan di output menjadi relay, dan relay tersebut akan terhubung dengan pompa. ESP8266 terhubung langsung dengan power supply daya. Setelah kita siap melakukan setupnya, kita pastikan semuanya terhubung dengan baik, dan kita di situ ember masih kosong. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah login Firebase-nya. Firebase digunakan untuk mengatur ketinggian tandon dan juga threshold, yaitu batas matinya air dari relay. Nah, ini adalah bentuk app inverternya MIT. Kita harus scan dulu, kemudian dia akan loading untuk terhubung dengan HP yang kita gunakan. Nah, berikut adalah video capture dari smartphone yang kita gunakan. Video dalam smartphone yang pertama kali adalah scan QR yang tertampil pada laptop yang mengakses MIT-nya. Jadi, nah setelah masuk, kita akan mengatur maksimum limit, di mana maksimum limit yaitu adalah batas air yang nanti akan memicu matinya pompa, dan ada water tandon head, yaitu tinggi tandon yang kita gunakan. Di sini kita memasukkan 40 untuk tinggi tandonnya dan 35 untuk maksimum limitnya. Nah, berikut adalah video dari serial monitornya. Di serial monitor nanti akan ada update threshold dan update untuk height of tandon. Nah, di situ sudah 40 dan 35 update-nya, dan akan memicu ESP8266-nya untuk menyalakan pompa. Jadi tadi terlihat bahwa relaynya sudah terdapat trigger dan itu air sudah menyala. Air akan terus menerus menyala hingga mengenai thresholdnya atau batas maksimum limit tadi yang kita atur pada MIT-nya. Nah, berikut adalah video capture dari serial monitor yang terhubung langsung kepada ESP8266-nya. Ini saat pertama kali tadi setup. Nah, di situ height of tandonnya masih 0 dan thresholdnya 0. Nah, kemudian ini sudah berganti menjadi 40 dan 35. Nah, di situ di serial monitor video capture-nya bisa terlihat bahwa program akan terus-menerus get update dari Firebase-nya untuk threshold dan maksimum limitnya, yaitu height of tandon dan thresholdnya. Jadi begitu ada nilai yang diberi baru ke MIT dan akan diteruskan ke Firebase, ESP8266 akan mengubahnya untuk menjadi program yang dijalankan. Nah, yang seperti yang sudah dibilang tadi sebelumnya,
Firebase akan terus melakukan real time update, dimana seperti yang terlihat dalam video capture-nya. Ini tampilan dari MID yang kita akses pada HP. Di situ akan terus terupdate secara real time dan diketahui ketinggian airnya dan jarak dari sensornya terhadap air yang sudah terisi. Nah, di situ akan update terus-terusan hingga penuh. Nah, ini sudah mendekati penuh, dia akan mendekati penuh. Udah mulai 34, 35. Ya, ada perbedaan selisih tadi karena ada percikan air. Jadi karena airnya itu bergelombang, itu kadang mempengaruhi sensor, tapi sebetulnya masih dalam toleransi yang aman. Hingga nanti sistem sudah memutuskan bahwa ini benar-benar sudah di atas 35 dan akan mati. Nah, sedangkan ini adalah video demonya setelah airnya benar-benar mati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata yang baik sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.